Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Stitch Chart yang nanti akan kita gunakan dalam pembuatan diagram bendera Palestina untuk merajut peci tapestry DC besok. Aplikasinya yang mana dan bagaimana cara pengoperasiannya? Silakan simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ada yang tahu belum aplikasi ini, teman-teman? Namanya Stitch Chart. Nah, kita lihat di Google Play Store ya. Saya nggak tahu ada di Apple Store juga atau enggak ya teman-teman, karena yang saya punya cuma Google Play Store. Jadi di situ teman-teman nanti di penelusuran klik Stitch Chart. Nah, tulis Stitch Chart seperti ini. Nanti install ya. Yang paling atas Stitch Chart dari Caron Morris. Nah, saya udah install nih. Nanti teman-teman tinggal install ya. Saya nggak di endorse ini loh. Jadi benar-benar mau teman-teman tahu dan bisa membuat pola seperti ini nih. Nah, selama ini kan kalau kita lihat di Pinterest itu terus ada pola disalin di buku kotak-kotak ya, dicat pakai cat warna. Nah, kalau pakai aplikasi Stitch Chart ini kita nggak perlu lagi buku kotak-kotaknya teman-teman. Terus pensil warnanya bisa kita ganti palet warna, menghapusnya juga gampang, mewarnainya juga gampang, lebih simpel ya. Apalagi kalau merajutnya kayak saya teman-teman ya, kadang-kadang mengadakan WSO. Nah, ini berguna sekali. Sewaktu dibagikan ya tampilannya lebih cantik, lebih rapi. Kalau saya gunakan buku kotak-kotak sama pensil warna seperti sebelum-sebelumnya itu kan kadang warnanya tidak terlihat, garis yang kurang jelas, belum lagi tulisan saya mungkin kurang bagus gitu ya. Nah, jadi ini berguna sekali. Nah, ini pengoperasiannya juga gampang teman-teman ya. Nanti pola yang digambar dari aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk merajut dengan satu jarum crochet, memakai teknik tapestry atau teknik fillet crochet maupun mozaik. Teman-teman juga bisa pakai diagram ini nanti untuk knitting, merajut dengan 2 jarum atau untuk menyulam cross stitch ya. Jadi banyak nih gunanya. Nanti cobain ya. Nah, ini aplikasinya sudah ada di HP saya, Stitch Chart. Teman-teman kalau mau mengoperasikannya klik dulu, nanti gambar depannya jadinya seperti ini kalau kita udah masuk ya. Udah masuk, ini pola-pola gratis yang memang sudah tersedia di sini. Mungkin memberikan contohnya gitu ya. Oke, karena kita mau bikin pola baru, teman-teman klik create new yang ada di pojok kanan bawah yang warna biru, klik di situ. Kalau mau bikin baru, pakai new empty chart. Nah, nanti masuk jadi seperti ini. Ya, di atas itu ada untitled chart. Itu untuk judul diagramnya. Teman-teman bisa ubah, bisa juga enggak ya. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti buku kotak-kotak ya yang di bawah. Ukurannya 15 x 15. Jadi ada 15 baris dan 15 kolom. Oke, untuk bagian bawah ini untuk pilihan warnanya, nanti bisa diubah-ubah kok. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, untuk bendera Palestina saya nanti buatnya yang ukuran biasa ya. Hitungan 144. Nanti part A-nya kelipatan 12, 144 berhenti di R12 berarti. Nah, 144 ini harus bisa dibagi dengan beberapa bilangan yang saya gunakan supaya setara dengan bendera Palestina itu. Setelah saya utak-atik, terpilihlah size yang saya gunakan di diagram pembuatan diagram ini ya. Cara menggunakan apa sih? Kotak-kotaknya ini teman-teman harus diatur banyaknya. Kalau nggak mau repot mengedit lagi. Ini panjangnya ya teman-teman ya. Yang di sini untuk lebarnya.
Nah, mengatur berapa kotak yang panjang, berapa kotak yang lebar ini tempatnya di sini di pojok kanan atas. Titik 3 ini, klik di situ ada chart setting. Di chart setting ini nah, width ini berarti yang ini teman-teman, yang bawah. Height itu yang atasnya. Untuk banyak kolom, width ini untuk kolom. Untuk banyak kolomnya, saya di sini pakai 18 kolom. Kemudian untuk banyak barisnya saya pakai 9 baris aja. Oke, sudah seperti itu. Saya mau atur knittingnya dulu. Membaca diagram, karena kita menulis pakai tangan kanan, saya pakai left to right, teman-teman, dari kiri ke kanan cara pembacaan diagramnya nanti. Kemudian pengulangannya 1 kali aja. Gridnya itu banyak kolom barisnya yang ini, yang garis tebalnya itu maksudnya teman-teman ya. Saya pilih di sini 18. Saya bedakan jadi 3 teman-teman ya, karena bendera Palestina nanti ada 3 baris warna. Oke, kalau udah selesai. Nah, kalau teman-teman mau atur yang lain, utak-atik aja yang di sini tadi teman-teman ya. Size-nya banyak kotak-kotak untuk panjang, kotak-kotak untuk lebarnya, kemudian arah pembacaan diagramnya, pengulangannya mau berapa kali, gridnya mau kayak gimana. Nah, itu ya. Ini saya contohkan yang sederhana yang bendera Palestina dulu. Kalau sudah selesai, klik panah yang ada di pojok kiri. Nah, kita sudah kembali ke halaman yang untuk pengerjaan. Nah, untuk warna, ini kan udah pas nih yang kotak-kotak putihnya. Untuk warna, di sini teman-teman. Bendera Palestina itu terdiri dari 4 warna ya. Merah, hitam, putih, dan hijau. Putihnya sudah ada di sini. Nah, kita klik aja di warnanya, itu ada tanda pensil. Klik sekali lagi untuk mengedit. Warna hitam, tinggal kita geser bulatan di bawah, yang paling bawah yang ini. Geser sampai dapat 00, itu hitam. Merah, sudah ada merah, tapi saya mau merahnya diganti, karena merah Palestina itu merah darah ya. Nah, oke, ganti. Geser-geser aja teman-teman, yang di bulat-bulat yang ini gak digeser tuh sampai dapat warna merah. Ini untuk pilih terang gelapnya yang bawah ini. Ya, di situ. Kalau udah dapat warna yang diinginkan, save. Hijaunya, hijau Palestina, ini hijau tua, geser yang bawah. Oke, save. Seperti itu ya. Kemudian untuk warna part A saya, nanti part A saya itu warnanya coklat. Save. Oke. Kita gambar. Klik warna yang diinginkan. Kemudian tap tahan pada bagian layarnya yang putih-putih kotak-kotak itu. Geser-geser aja teman-teman. Nah, gampang kan? Seru kan? Jadi kalau pakai pensil warna lama kan? Terus warna hitam, geser lagi. Oke. Kalau warna putih ini untuk menghapus ya. Untuk menghapus bisa, untuk mewarnai bisa. Putihnya biarkan aja kosongin, berarti langsung warna hijau. Salah aku. Kok malah geser ke situ? Hijau. Nah, hijaunya kurang 1. Nah, terus warna coklat untuk part A di kolom 18. Jadi nanti bendera Palestina antar bendera itu ada pemisah satu kotak. Nanti kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman klik titik 3 yang di pojok kanan atas tadi, pilih export chart. Pilih export chart, di situ tampilannya seperti ini, ada PNG untuk menyimpan gambar pada galeri, ini untuk PDF, nanti bisa masuk ke dokumen PDF ataupun Word. Kemudian ada include chart title, termasuk judul dari diagramnya. Kita coba pakai include chart title ya, klik OK. Nanti yang akan muncul pilihan seperti ini, pilih galeri untuk melihat di galeri. Nah, teman-teman, jadinya seperti ini. Kalau teman-teman judul diagramnya kepanjangan, nanti diagramnya bisa terpotong. Oke? Kalau nggak kepanjangan ya pas lah gini ya. Jadinya nanti. Tapi lihat garis-garisnya.
kurang kelihatan teman-teman ya. Kalau mau save gambar tapi tanpa include chart title bisa teman-teman. Oke, nanti kita lihat di galeri jadinya seperti apa. Nah kayak gini kalau nggak pakai judulnya ya. Oke, kalau misalkan teman-teman mau garis-garisnya ini kelihatan banget dan jelas, lebih enak kalau backgroundnya itu hitam kayak gini ya. Kalau saya kadang jarang pakai export chart yang kayak tadi, men-save dari titik 3 pojok kanan atas. Saya lebih senang men-screenshot seperti ini. Kalau sudah di screenshot, saya keluar dari aplikasi, kemudian saya ke galeri seperti ini. Nanti tinggal saya edit. Di editnya begini. Nah, kenapa? Karena saya mau menambahkan beberapa keterangan pada diagram. Misal seperti ini ya. Nanti kan besok kita mau pakai ini diagram dan bikin diagramnya terputus nanti bendera Palestina. Kemudian buat keterangan lagi saya letakkan di sini. Teman-teman silakan coba ya cara pengoperasian dari aplikasi stick chart ini. Coba-coba gambar diagram apa misalkan yang udah teman-teman lihat atau yang pernah teman-teman gambar di buku kotak-kotak yang dulu. Nah itu silakan dicoba untuk di edit dengan aplikasi stick chart. Itu akan lebih praktis teman-teman ya, dan lebih membantu. Nah ini diagram yang akan kita gunakan besok dalam pembuatan peci, tapestry, DC, bendera Palestina. Silakan teman-teman saksikan juga videonya dan dibuat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video Ishan Crochet kali ini. Nanti kita akan gunakan lagi insya Allah aplikasi stick chart ini untuk menggambar pola mozaik yang akan saya gunakan nanti di video tutorial peci selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.